Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Rahmat Hidayat. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak CGP angkatan ke-10 ya. Saya bertugas di SMPN Negeri 15 Depok. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi rekan sejawat saya yang ada di sebelah sini. Silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Rohmani. Saya di sini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia yang alhamdulillah saya dapat apa sih namanya? Apanya? Kepercayaan Ya. untuk diobservasi oleh Pak Rahmat Hidayat. Iya. Terima kasih Pak Romani sudah berkenan Sama-sama. di event kali ini. Ya, dan sebelah kanan saya ada Ibu Pepe, ya Pepe pengajar praktik ya, bukan pulang pergi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya Asri Oktina Budianti selaku pengajar praktik dari Pak Rahmat, pengajar praktik angkatan 10 di Kota Depok. Hari ini saya akan melakukan pendampingan yang kelima untuk melihat dan menyimak bagaimana pelaksanaan pasca observasi yang akan dilakukan Pak Rahmat Hidayat dengan rekan sejawatnya. Siap. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kita mulai saja ya Pak Rohmani ya. Siap, Oke, siap, Pak jadi Rahmat. begini. Kemarin kita sudah melakukan pra observasi. Saya juga udah nanya-nanya, Siap, ada betul. videonya, jangan lupa di-subscribe. Siap. Terus sama kita sudah melakukan observasi juga di Betul. kelas Betul. dengan kelas 8H kalau nggak 8A salah waktu itu ya. Ya, 8. Sudah kita upload juga ya kan di sana. Nah, sekarang ini kita akan melakukan proses pasca observasi. Kemarin setelah saya mengamati dan Pak Rohmani ngajar di kelas. Siap. Ya kan. Ini saya pengen nanya-nanya lagi nih. Boleh. Kayak kemarin nanya-nanya mulu ya, biar nggak nyasar. Yang pertama nih Pak, pendapat Bapak nih setelah menyajikan pembelajaran yang kemarin nih, yang Bapak kasih, itu pendapatnya gimana tuh menurut Bapak yang Bapak rasakan? Ya, kebetulan kemarin itu di babnya LHO ya Pak ya. LHO itu laporan hasil observasi. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa mengobservasi sebuah kegiatan ataupun sebuah kejadian. Nah, alhamdulillahnya kemarin di pertemuan yang lalu itu pada saat observasi Bapak terhadap saya di mata pelajaran bahasa Indonesia yang kebetulan itu materinya LHO, ada beberapa hal yang cukup sulit bagi anak ketika melakukan observasi itu sendiri. Kenapa? Karena ketika observasi, anak-anak itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap benda yang disajikan, seperti itu. Jadi memang sedikit ada kendala ya Pak? Iya, betul. Nah, dalam proses pembelajarannya nih yang sudah dilakukan kemarin sebenarnya sudah sesuai atau belum nih Pak dengan yang Bapak rencanakan sebelumnya yang sesuai dengan modul ajar nih? Gimana Pak? Alhamdulillah sudah runtut sudah urut ya Pak ya, berdasarkan modul ajar yang saya buat mengenai pembelajaran LHO dari kegiatan awal, pemberian tujuan dulu ya, pertanyaan pemantik dan juga kegiatan inti dan lalu penutup. Itu sudah dilakukan secara berurutan sesuai dengan rencana yang saya buat. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bapak bisa menceritakan kembali nggak nih Pak hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang udah Bapak kasih kemarin tuh? Siap. Ada beberapa hal yang cukup puas bagi saya. Nah, diantaranya ketika melihat antusias anak ketika sedang belajar. Itu yang membuat saya sedikit puas. Karena apa? Mereka banyak melakukan pertanyaan kepada saya, Yanda, kita harus melakukan apa dengan benda ini? Yanda, bagaimana caranya kita mengamati benda ini? Yanda, pertanyaan apa yang harus kita jawab ketika melihat benda ini? Seperti itu. Jadi, dari situ kita lihat bahwa adanya kemauan anak untuk tahu lebih jauh tentang benda yang akan diobservasi bersama. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana nih perkiraan Pak Rohmani nih ya mengenai ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang udah dibuat nih, gimana nih?
Ini Perkiraan. perkiraannya berdasarkan persentase ya Pak ya. Mhm, Kalau mhm. persentase itu sekitar 80% Oh, itu sudah tercapai dari Pak ya. semua peserta didik di kelas Iya, itu. Oke, sudah oke, oke. 80%. Nah, yang balik lagi nih Pak tadi Siap. pertanyaannya, yang menjadi kesulitan siswa nih Pak, ada lagi nggak Pak selain yang tadi atau mungkin kita bahas yang tadi boleh Pak? Iya, Silakan. untuk kesulitannya siswa yang pertama, ketika mereka bertanya, hal apa yang harus mereka tanyakan terhadap observasi itu sendiri. Bingung Saya pasti. bingung. Yang pertama, mereka kurang baca. Mereka itu kesulitannya kurang baca dan juga kurang memahami konsep dari LHO itu sendiri, Pak. Nah, itu kesulitannya. Karena apa? Karena mereka cenderung hanya menerima informasi yang kita sampaikan, sedangkan mereka kurang membaca yang harusnya mereka lakukan. Seperti itu. Jadi seperti selalu disuapi Iya, gitu, jadi ibarat katanya ya. belum Seperti bisa itu menemukan kesulitannya. sendiri ya. Sulit untuk menemukan sendiri, mesti atau harus dibantu untuk menemukan jawabannya itu. Nah, itu gimana tuh Pak menurut Bapak kira-kira solusi atau alternatifnya mengatasi kesulitan itu tuh menurut Bapak kira-kira ada nggak? Alternatifnya kemarin sudah saya lakukan ya Pak ya. Jadi sebelum kita belajar mengenai hal yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya, itu saya memberikan waktu kepada anak itu membaca terlebih dahulu. Sekitar 15 menit ya. Kalau saya bilang itu literasi di bahasa Indonesia. Jadi anak-anak sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca dulu yuk bareng-bareng. Baca dulu Ya, bareng-bareng. Selama saya baca, anak-anak baca. Ya, Sebab kalau saya tidak baca juga, mereka nggak akan baca. Iya. Seperti itu. Jadi seimbang. Saya baca, anak-anak baca. Nah, ketika sudah masuk, baru saya mau melakukan pertanyaan pemantik. Itu sudah mulai tuh anak-anak. Ya, udah mulai nyambung ya. Yanda, nyambung. Ini, pelajarannya ini, jawabannya ini. Mereka sudah tahu. Kayak yang kemarin baru itu yang saya terapkan di mata pelajaran iklan. Jadi ketika saya masuk, setiap pembelajaran kan harus ada perbaikan ya Pak ya. Kemarin di LHO, sekarang di iklan. Anak-anak ada yang tahu nggak tentang iklan? Oh, iklan itu adalah sebuah informasi Yanda. Berarti mereka udah ada sedikit nih informasi tentang iklan. Iklan terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2 Yanda. Ada komersial, ada non komersial. Wah, udah cakep kan? Di situ udah ada bacaannya nih, komersial dan non komersial. Berarti anak-anak sudah nyangkut. Literasinya sudah bagus. Seperti itu. Itu sih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang lalu gitu ya. Berarti nah, dari kegiatan yang udah Bapak lakukan tersebut ya kan, kira-kira hal yang masih perlu ditingkatin lagi ada nggak Pak? Ada, pasti ya Pak ya, karena pembelajaran itu tidak akan bisa selesai sampai kapanpun kalau tidak belajar dari hal yang sebelumnya. Karena pengalaman adalah guru yang paling baik bagi saya. Ketika kita mau melakukan hal untuk keberlanjutannya, untuk apa sih namanya ya, proses memperbaiki, yang kedepannya akan saya lakukan adalah bagaimana caranya saya melakukan pendekatan terhadap anak untuk materi yang akan saya ajarkan. Seperti itu cara melakukan pendekatannya. Saya akan sedikit memberikan sebuah clue terhadap materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu Pak, biar mereka juga terpancing untuk merespon yang baik terhadap pelajaran yang akan saya berikan. Seperti itu. Iya. Jadi dikasih apa namanya clue dulu sebelum ini. Oke. Betul. Nah, tadi udah dapat solusinya. Terus kira-kira untuk pertemuan selanjutnya di kelas, khususnya di kelas yang kemarin kita observasi Siap, Pak ya. di kelas 8A. Itu Bapak mau ngapain nih kira-kira? Ya, project saya untuk di selanjutnya karena sudah masuk di bab kedua ya Pak ya. Di bab iklan sekarang saya punya istilahnya ya problem based learning gitu ya. Nah, jadi model pembelajarannya seperti itu. Saya punya satu makanan. Bagaimana caranya mereka mencari ataupun mengiklankan makanan ini? Terserah dengan gaya mereka. Diberi kebebasan berkaitan dengan apa sih namanya, kalau sesuai dengan minat mereka seperti itu ya. Disebutnya apa ya Pak ya? Sesuai minat mereka. Diferensiasi ya? Ya, berdiferensiasi. Jadi
mereka sukanya bagaimana, ya saya berikan itu. Yang penting saya punya satu makanannya, kalian iklankan sesuai dengan kemauan kalian. Ah, iya, Seperti oke, itu. mungkin. Iya, iya. Itu ke depannya. Oke, Proyeknya ya. alhamdulillah. Jadi tadi sudah kita bahas semuanya, mudah-mudahan nih Siap. kayaknya Pak Rohmani mulai banyak ide-ide bagus lagi Siap, nih siap. semenjak saya tanya-tanya mulai ya Siap, Pak ya. ini Gara-gara karena banyak ditanya pertanyaan dari jadi Bapak, anu jadi ya. mulai nih muncul ide-ide, oh kayaknya harus seperti ini nih, harus seperti ini. Iya gitu aja deh Pak, mohon maaf ini mengganggu waktunya Siap. tadi. Tidak Demikian apa-apa, Bapak. pasca observasi yang udah kita lakukan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin, Nah, amin gitu ya rabbal aja. alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillah ya Pak. Terima Siap, kasih alhamdulillah ya rabbil alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Demikian pasca observasi yang saya lakukan kepada Pak Rohmani, ya Siap. Muhammad Rohmani, SPD SPD. nggak pakai I. Enggak. Ya, demikian Bu. Ya, terima kasih Ibu. Demikian yang sudah saya lakukan. Silakan Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan, saya kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Yanda. Siap. Senang sekali saya bisa melakukan pengamatan apa yang sudah terjadi di pasca observasi ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Yanda dan Pak Rahmat sudah memang sesuai dengan alur dan berjalan dengan baik, dan saya begitu concern tadi terhadap pembicaraannya Pak Yanda ini tentang bagaimana mau apa sih namanya tentang kebutuhan anak. Jadi dia secara bebas kembalikan lagi sesuai dengan kemampuan minatnya siswa seperti apa. Jadi dikembalikan lagi. Jadi mau suka tidak suka Pak Rahmat nerima kenyataan bahwa nih anak ini maunya A, yang satu maunya B, satu maunya C gitu kan. Jadi diferensiasi ya Pak ya. Tadi betul sekali. Memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Pak, semuanya itu kita kembalikan lagi, semuanya untuk kebutuhan peserta didik Pak ya, berpihak pada murid, semuanya kita ngalah demi anak gitu ibaratnya gitu. Jadi kita maunya peserta didik tuh apa, kita ikutin. Jadi bukan maunya kita sebagai guru, kita ikutin peserta didik maunya apa. Dan kalau bisa nih model seperti ini nih pasca observasi, pra-observasi maupun observasi kelas tidak hanya dilakukan saat pendidikan guru penggerak saja, tetapi rutin bisa dilakukan secara berkala bergantian dengan rekan-rekan sejawat, atau bisa menjadi bahan pembelajaran atau topik yang ada di kombel sekolah Bapak. Ya, jadi seperti itu. Jadi komunitas praktisi Bapak Ibu, temanya minggu depan apa nih? Yuk kita observasi kelasnya Pak Rahmat, atau yuk kita observasi kelasnya Pak Yanda gitu. Jadi bergantian semuanya. Jadi gantian. Kan sekarang Pak Yanda yang diobservasi, gantian besok Pak Rahmat misalkan. Itu bisa dibicarakan di kombel sekolah, di komunitas praktisi gitu. Bisa Pak. Jadi saling jadi bahan ibaratnya kombel kayak kita. lesson study gitu ya cuman kan. yang narasumberan doang ya. Iya, ternyata jadi kita ini kan wujud praktik baik ya. Jadi kalau bisa langsung terus dikembangkan, jangan hanya stop berhenti di sini. Ya gitu aja mungkin Pak pesan saya mungkin, dan terima kasih sekali Pak Rahmat, keren, Pak Yanda juga, apalagi guru-guru hebat yang ada di 15 itu. Terima kasih mungkin dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Tutup aja nih Bu, closing Bu. Ya. Nah, ya, demikian tadi perbincangan ya terkait dengan pasca observasi bersama rekan-rekan guru hebat di sini, ada PP juga dan segala macamnya. Semoga video ini bermanfaat dan guru-guru yang lain bisa mencoba di rumahnya atau di sekolahnya masing-masing. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bergerak bergerak dan menggerakkan.